Senyum-senyum di depan kaca. Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel aku, Badiah Real Channel. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi tentang radio copywriting style. Berlanjut ke prinsip penulisan naskah radio, Paul de Messener, seorang jurnalis radio handal, menyebutkan 5 prinsip penulisan naskah radio. Yang pertama, it is spoken. Yang kedua, it is immediate. Yang ketiga, it is person to person. Yang keempat, it her only one see. Yang kelima, it release on sound only. Sekarang mari kita bedah prinsip ini satu persatu. Yang pertama, spoken, artinya talk. Susun menjadi narasi yang alami, seperti dalam percakapan sehari-hari. Gunakan hanya kata-kata yang ada dalam kosakata tuturan atau percakapan sehari-hari. Hindari kontradiksi atau satu kalimat yang mengandung dua makna yang bertentangan, membingungkan, dan bisa salah dipahami. Yang selanjutnya, yang kedua, immediate, artinya bersifat langsung, to the point, menekankan kesegaran. Immediate juga disebut knowness, berita apapun yang disampaikan melalui radio, kapanpun terjadinya, jika mengandung unsur immediate, diandaikan tetap aktual dalam konteks tidak pernah basi, maknanya buat kalayak. Yang ketiga, person to person, artinya informal, just between you and me, mudah disimak tanpa terdengar sembarangan, tidak monoton dan terlalu formal. Hindari bahasa birokratis, misalnya bahwa ingatlah selalu prinsip radio adalah teman yang diandalkan. Yang keempat, her only one see, artinya jelas ringkas, itu paling penting. Jelas ringkas bersandar pada simplicity, kesederhanaan, always be simple, tinggalkan informasi yang berlebihan, teknik satu kalimat, satu gagasan. Yang kelima, sound only, artinya jangan memberi makna yang samar atau ambigu. Gunakan kata-kata yang menggunakan gambaran konkret, tepat dan ringkas. Jelaskan konsep yang rumit dan abstrak. Kalau Anda sendiri tidak mengerti, hindari saja. Hindari sound chasteless. Hati-hati dengan kata-kata yang mirip atau sound and light. Tanda baca itu penting. Selanjutnya, angka. Banyak data atau informasi yang berbentuk angka, mulai dari tanggal, beban, masa satuan, kecepatan, persentase, peringkat, angka desimal, angka pecahan, dan sebagainya. Dalam penulisan berita cetak, menulis angka mudah saja, tetapi bagaimana menyatakan data berbentuk angka dalam radio copywriting style? Berikut dalam sejumlah paduan yang disampaikan oleh Mike Young. Yang pertama, minimalkan banyaknya angka dalam berita atau saja informasi radio, tapi lakukan ini dengan hati-hati. Jangan sampai penghapusan angka malah mendistorsi atau menghilangkan fakta-fakta yang paling penting. Yang kedua, lakukan pertimbangan menyeluruh, gunakan hanya angka-angka yang paling penting. Yang ketiga, bulatkan angka-angka, terutama angka desimal, sesuai aturan. Lebih mudah menyimak bilangan bulat daripada bilangan desimal atau pecahan. Yang keempat, tuliskan angka-angka yang jelas sehingga dapat dibaca secara akurat dan langsung dipahami. Yang kelima, tuliskan angka-angka dengan format dan gaya penulisan yang sederhana, fungsional, dan konsisten. Jangan pakai format atau style yang malah menyulitkan pembacaan. Ingat saja, angka-angka ditulis bukan untuk dikagumi titiknya, melainkan untuk didengarkan. Yang keenam, indikasikan pentingnya data angka tersebut dengan mengaitkan pada minat khalayak, kepentingan, dan lifestyle mereka. Yang ketujuh, untuk memudahkan pemahaman untuk mencerna angka dengan mudah, gunakan metafor, asosiasi, atau tempatkan angka dalam konteks tertentu. Materi selanjutnya, kata-kata sulit. Apa saja yang digolongkan sebagai kata-kata sulit? Wah, banyak. Nama orang asing, tempat atau lokasi, istilah asing, istilah teknis, dan lain-lain. Walaupun sulit diucapkan dan punya potensi bikin lidah kesleo, jangan coba mengeliminasi kata-kata asing dalam naskah informasi. Kelengkapan dan akurasi informasi itu penting. Nah, menyangkut kata-kata asing, ada kiat tersendiri dalam menyampaikannya. Yang pertama, jangan malu-malu, jangan ragu untuk berlatih mengucapkannya. Ucapkan berulang-ulang dengan artikulasi yang tepat sampai lidah terkondisikan untuk menyebutkan dengan benar.
Yang kedua, tandai kata-kata yang sulit diucapkan dalam naskah pakai underline atau highlight dengan stabilo. Dengan demikian, sebelum naskah dibacakan, penyiar sudah waspada dan bersiap-siap menghadapinya. Yang ketiga, tuliskan kata-kata yang sulit diucapkan apa adanya sesuai pengucapan memakai alat tulis yang berbeda. Yang keempat, kalaupun masih salah dan ada yang protes, jangan kecil hati, kita sudah berusaha semampunya. Berterima kasihlah pada mereka yang sudah mau repot-repot memberikan kritik kepada kita. Kritik dan protes itu penting sebagai masukan yang bisa meningkatkan kemampuan kita. Sesudah siap dibuat, baca keras-keras, tidaknya terdengar oleh suara Anda sendiri. If it isn't easy to say, it sounds throwing. It is ambiguous, no clear. It is pompous. It is complex. The changed. The only way to learn to write is writing. Selamat menulis naskah radio. Itulah sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menambah kasana tentang ilmu jurnalistik. Saya Badria undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.